Hai Akademia, belajar Pancasila sebentar yuk bareng aku Dewi. Nah Akademia, kali ini kita akan membahas tentang dinamika politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk menguasai pengetahuan kewarganegaraan dalam menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia, tentunya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Akademia, tahu nggak sih? Ternyata, tahun-tahun pertama berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita dihadapkan pada kenyataan sejarah, yaitu munculnya dua kekuatan besar di dunia. Yang satu blok barat dengan ideologi liberal, dan di pihak lain blok timur dengan ideologi komunis. Kenyataan tersebut sangat berpengaruh terhadap usaha-usaha bangsa Indonesia untuk melakukan konsolidasi demi kelangsungan hidup negara. Bila Negara Kesatuan Republik Indonesia menjalin persahabatan dengan negara-negara yang tergabung dengan blok barat, seolah-olah tidak berpihak pada blok timur, dan demikian sebaliknya. Pengaruh lain adalah adanya ancaman dari Belanda yang ingin kembali menjajah bangsa Indonesia. Kondisi itulah kemudian menguatkan tekad bangsa Indonesia untuk merumuskan politik luar negerinya. Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil adalah pendirian untuk tidak menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, tetapi harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri dan memperjuangkan tujuan sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya. Keterangan inilah yang kemudian menjadi dasar pertimbangan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Sudah seharusnya kita tetap mempertahankan politik luar negeri bebas aktif itu agar kita tidak hanyut dalam arus pertentangan negara-negara besar. Politik luar negeri Indonesia bebas aktif dipahami dengan sifat-sifat sebagai berikut, Akademia. Yang pertama, bebas aktif artinya anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala hal bentuk manifestasinya dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial. Mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat sejalan dengan sifat politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif tersebut. Muhammad Hatta memberikan pendapat bahwa tujuan politik luar negeri Indonesia hendaknya diarahkan untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara, lalu memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang itu tidak ada atau belum dapat dihasilkan sendiri. Lalu meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai, Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Nah, Akademia, pada tahun-tahun awal kemerdekaan Indonesia yaitu 1945 sampai dengan 1950 dijelaskan bahwa tugas utama Kementerian Luar Negeri melalui diplomasinya adalah yang pertama mengusahakan simpati dan dukungan masyarakat internasional, menggalang solidaritas teman-teman di segala bidang dan dengan berbagai macam upaya memperoleh dukungan dan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Melakukan perundingan dan membuat persetujuan sebagai berikut. Yang pertama, persetujuan Linggarjati, yaitu pengakuan atas Republik Indonesia meliputi Jawa dan Madura. Kedua, pada tahun 1948, Perjanjian Renville, yaitu pengakuan atas Republik Indonesia meliputi Jawa dan Sumatera.
Lalu pada tahun 1949, Perjanjian Konferensi Meja Bundar atau KNP, Indonesia dalam bentuk negara federal. Dan pada tahun 1950, diplomasi Indonesia berhasil mengembalikan keutuhan wilayah Republik Indonesia dengan membatalkan Perjanjian Konferensi Meja Bundar. Masa 5 tahun pertama kemerdekaan Indonesia merupakan masa yang menentukan dalam perjuangan penegakan kemerdekaan yang merupakan bagian sejarah yang menentukan karakter atau watak politik luar negeri Indonesia. Nah, semangat diplomasi perjuangan yang memungkinkan Indonesia pada akhirnya meraih dukungan luas masyarakat internasional di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1950. Negara Kesatuan Republik Indonesia bersama India, Pakistan, Burma, dan Sri Lanka pada tahun 1955 di Bandung menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika atau KAA dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kemauan baik dan kerjasama antar bangsa Asia Afrika. Kedua, mempertimbangkan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan budaya dalam hubungan antar negara peserta. Lalu mempertimbangkan masalah-masalah khusus yang menyangkut rakyat Asia Afrika tentang kedaulatan nasional, rasisme, dan kolonialisme. Juga meninjau posisi Asia Afrika dan rakyatnya untuk peningkatan perdamaian dunia dan kerjasama internasional. Hasil konferensi Asia Afrika dituangkan dalam piagam yang dinamakan Dasa Sila Bandung. Ke-10 prinsip dasar dalam Dasa Sila Bandung tersebut antara lain menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam piagam PBB. Yang kedua, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. Yang ketiga, mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil, lalu tidak melakukan campur tangan atau intervensi dalam soalan-soalan dalam negara-negara lain. Kelima, menghormati hak tiap-tiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara sendiri atau secara kolektif yang sesuai dengan piagam PBB. Keenam, tidak menggunakan peraturan-peraturan dan pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara-negara besar dan juga tidak melakukan tekanan terhadap negara lain. Lalu tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara. 8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai seperti perundingan, persetujuan, arbitrase, atau penyelesaian hukum atau lain-lain cara damai menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan yang sesuai dengan piagam PBB. Lalu yang ke-9, memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. Selanjutnya, menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Masih dalam laman Kementerian Luar Negeri nih akademia. Dijelaskan bahwa pada tahun 1966 sampai dengan 1998, tugas diplomasi Kementerian Luar Negeri yang menonjol antara lain yang pertama pengakuan Irian Barat. Lalu yang kedua, pengakuan terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan dalam perjuangan hukum UNCLOS. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama ASEAN. Keempat, mencari pengakuan internasional terhadap Timor Timur. Kelima, ketua gerakan non-blok untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang. Yang keenam, ketua APEC dan G15. Ketujuh, meningkatkan kerjasama pembangunan. Sedangkan
mulai tahun 1998 sampai dengan sekarang, tugas utama Kementerian Luar Negeri diarahkan untuk memagari potensi disintegrasi bangsa, upaya membantu pemulihan ekonomi, upaya peningkatan citra Indonesia, dan juga meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia. Nah, Akademia, dalam hal warga negara Indonesia di luar negeri terkena kasus hukum misalnya, di negara manapun, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berkewajiban memberikan bantuan dan pendampingan hukum. Bantuan dan pendampingan hukum tersebut merupakan salah satu bentuk layanan kepada warga negara Indonesia sebagai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Amanat tersebut menyatakan bahwa pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Oke, Akademia, sampai sini dulu ya pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga di share agar teman-teman yang lainnya semua pada tahu apa aja sih materi-materi penting tentang Kementerian Luar Negeri. See you on the next video.